Selamat pagi, Suster, Romo, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara Bindoman pagi ini, Bina Doa dan Firman bersama Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Hari ini kita bersama Romo Laurentius Tueng, OFM. Beliau berkarya di Provinsialat OFM sebagai ekonom Provinsi OFM di Indonesia. Sudah 29 tahun menjadi imam Fransiskan. Dan di tengah kesibukan beliau masih melayani, memberikan pelayanan rohani kepada staf-staf di kantor-kantor, juga mendampingi ziarah-ziarah rohani ke Holy Land dan Eropa. Hari ini beliau menyempatkan waktu untuk bersama kita di Bindoman, memberikan sesi dengan tema, Di Manakah Allah di Tengah Badai Kehidupan. Terima kasih Romo atas waktunya untuk kami. Perkenankan juga saya memperkenalkan Bindoman ini kepada Romo ya. Jadi Bindoman, Bina Doa dan Firman, diadakan setiap hari Selasa di bawah naungan Komunitas Bunda Kudus Surabaya dengan Ibu Ervina sebagai ketuanya. Selain Bindoman, kami juga mempunyai kursus Alkitab de Verbum, KADV, yang diadakan setiap hari Kamis. Selain itu, kita juga ada tim doa dan ada juga tim kur yang berlatih setiap Senin dan Kamis. Untuk jelasnya nanti bagi Bapak Ibu yang berminat join di kegiatan kami bisa melihat detailsnya di pengumuman di akhir acara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pagi ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengucap syukur melalui pujian bersama Andra dan Vivin dengan Paulus di keyboard. Shalom, Romo Laurentius, Bapak Ibu Suster sekalian. Yuk lambaikan tangan kita. Mohon yang masih ditutup kameranya kita buka. Kita boleh saling menyapa, saling memandang. Mari kita lihat wajah Romo Laurentius yang sudah senyum lebar. Tanda kebahagiaan karena umatnya, domba-dombanya di komunitas Bunda Kudus pagi ini sudah berkenan untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus hadir bersama untuk memuji menyembah Dia. Yuk beri kemuliaan Tuhan kita untuk setiap kita yang dimenangkan jiwa kita. Dan kita mau mengatakan ya, hatiku percaya kepadamu Tuhan. Apapun badai saat ini kami mau tetap percaya kepadamu. Walaupun bumi beranjak, gunung-gunung berpindah, kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu, yuk dengan lebih semangat lagi kita percaya ada kuasa di dalam pujian. Biarlah melalui pujian ini benar-benar hati kita diubahkan. Amin. Hati yang kemarin mungkin kurang percaya, kita mau lebih lagi percaya kepadanya. Amin. Yuk kita katakan sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Kita katakan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Wow, benar adanya ya. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari setiap kita, karena Dia Tuhan yang setia. Mari saat ini kita tenangkan diri kita, biarlah segenap hati, jiwa roh kita benar-benar kita fokus hanya kepadanya. Kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Segala hormat, puji, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Sungguh nyata besar kasih setiamu kepada kami. Membuka lembaran hari yang baru. Nyata Kau sendiri yang sudah jamah hati setiap kami anak-anak-Mu untuk memiliki hati dan roh yang baru dalam batin kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal diri kami pribadi lepas pribadi dengan sangat baik. Engkau pun mengetahui Tuhan, bagaimanakah pertumbuhan iman setiap daripada kami di dalam iman percaya kepadamu. Sungguh luar biasa Engkau mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau hendak menyatakan sesuatu yang bernilai. Engkau hendak menyatakan dan menyadarkan kami bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami. Bahkan melalui peristiwa demi peristiwa yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Pergumulan demi pergumulan di dalam badai kehidupan kami. Kami mau percaya Engkau tetap hadir di situ. Engkau tetap ada. Ampuni setiap kami Tuhan. Bila mana saat-saat kami mengalami itu, terkadang kami lupa ada kehadiran-Mu. Tetapi kami hanya terpaku, hanya melihat masalah kami begitu besar. Dan terkadang membuat kami nyaris hampir terpuruk. Tetapi kami bersyukur memiliki Engkau ya Yesus Kristus. Engkau gembala kami yang baik. Engkau selalu mengulurkan tangan Engkau. Engkau selalu angkat diri setiap kami. Dan nyata karya-Mu nyata pada pagi hari ini. Engkau sudah menangkan diri setiap kami. Untuk kami boleh berada. Untuk kami boleh bersekutu di ruangan Zoom ini. Untuk bersama memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Dan membuka hati kami melalui kuat kuasa dan Roh Kudus-Mu. Untuk menerima benih-benih taburan firman-Mu. Kau sudah hadirkan putra yang Kau kasih, gembala kami, Romo Laurentius, berada di tengah kami. Kami percaya Engkau sendiri sudah menyatakannya melalui lidah bibir mulut yang sudah Kau kuasai, yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah saat ini hati yang limpah dengan syukur. Kami mau menyatakan benar Tuhan, Engkaulah perisai dalam hidup kami. Engkau yang memampukan kami tetap berdiri tegak di hadapan-Mu. Terima kasih. Dan mari saat ini kita nyatakan melalui pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Jangan lupakan
kita merendahkan diri di hadapannya. Kita akui hanya Yesuslah perisai kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus menopang hidup kita. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita percaya Yesus selalu menopang hidup kita. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih, selalu menopang hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang baik, Pertolongan sungguh nyata, rancangan yang kasih Tuhan, kasih setiamu, tangan selalu kami menolong kami. bersyukur. Terima kasih Sempurna, kasih-Mu selalu nyata, selalu mendekat kepadamu, selalu datang kepadamu. Terima kasih Yesus, Kau juru selamat kami. terima kasih Kami, Kau merancang hidup kami, kami Terima bersyukur. kasih, Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur kami Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu, sejenak kita boleh menoleh ke belakang. Kita merefleksi diri kita. Di saat kita mengalami badai dalam hidup kita, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita merasa kecewa dan marah sama Tuhan? Bahkan
Bahkan mungkin kita menjerit, di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Kau izinkan ini semua terjadi? Bahkan mungkin hingga saat ini doa kita belum dijawab. Apa yang sudah kita lakukan kepadanya? Bahkan mungkin batin kita menjerit, aku capek Tuhan, aku lelah. Mengapa ini masih dan masih terjadi? Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau menangkan jiwa setiap kami. Untuk kami boleh datang kepadamu dengan bawa sikap hati yang benar, mengakui setiap kita tak mampu tanpa rahmat-Nya. Dan kita mau terbuka untuk mau hidup dipimpin, dikuasai, dijiwai oleh Roh Kudus-Nya. Dan memampukan setiap kita untuk mengatakan, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari segenap hati dan iman nyatakan, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kau yang kupandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami mau hanya mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Benar hanya mengasihimu. mengasihimu, memuliakanmu, Ini hati kami mau mengatakan kami mengasihimu. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau bersamaku, Kau yang kami sembahkan, Kau yang kami muliakan. Oh Yesus, terpujilah namamu, terpujilah Kau selalu, Tuhan Yesus. Maka kami menyembah, oleh janji kami, mengakui Kau segalanya dalam hidup kami sembahkan. Begitu nikmat tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sedia menyatakan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Engkau. Engkau hadir. Kami tak ragu, Engkau sudah hadir Tuhan. Di tempat di mana kami berada saat ini. Terima kasih Kau sentuh hati kami. Terima kasih pula kuat kuasa dan Roh Kudus-Mu yang mengajar mendidik kami. Apapun keberadaan diri kami, sebesar apapun badai dalam hidup kami, Kau buat kami terus hanya memandang kepadamu.
untuk terus kami memiliki pengharapan di dalam Engkau, untuk kami terus mau percaya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera yang menuntun setiap daripada kami masuk pada masa depan yang penuh pengharapan. Dan terima kasih, Kau ajar kami ya Roh Kudus untuk mengakui di hadapan Yesus Kristus. Kami lemah, kami rapuh, kami tak mampu. Dan setiap kami saat ini mau memberi diri kami, memberi hati, bahkan jiwa roh kami untuk menerima pengajaran di mana Engkau sendiri Yesus Kristus sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan Engkau sudah menghadirkan gembala yang kami kasihi, Romo Laurentius, yang sudah Kau perlengkapi dengan hikmat, dengan kuat kuasa dan Roh-Mu sendiri. Bahkan Kau sudah kuasai hati, pikiran, jiwa, roh, dan lidah, bibir, mulut beliau. Sehingga apapun yang dikatakannya dari awal hingga akhir, kami mau percaya semua murni bersumber daripada-Mu saja. Yang kami percaya pasti ada kuasa-Mu dalam setiap firman yang disampaikannya, yang akan membentuk hati setiap kami semakin kuat, semakin tegar di dalam menghadapi pada hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk duduk diam mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Silakan Terima Romo kasih, Loren. terima kasih. Terima kasih, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, terima kasih untuk Romo Laurentius yang sudah menyediakan waktu untuk kami komunitas Bunda Kudus. Pada pagi hari ini saya Ervina berada di mobil memberikan salam untuk Anda semuanya, khususnya ucapan terima kasih untuk Romo Laurentius yang sudah baik hati untuk melayani kita semuanya. Terima kasih Pater Laurentius. Sudah memberikan waktunya. Sedikit perkenalan mengenai komunitas Bunda Kudus Bindoman ini. Bindoman adalah Bina Doa dan Firman, dan kami adalah kumpulan ibu-ibu, tetapi juga ada bapak-bapaknya, Pater. Jadi kami ini mempunyai visi misi untuk mengajak para ibu lebih mengenal firman Tuhan dan menjadikan wanita sebagai tiang doa bagi keluarganya, sehingga yang doanya tidak kuat kalau tanpa didukung oleh para bapak, gitu ya Pater. Dan pada kesempatan ini teman-teman yang hadir selain dari Surabaya, ada teman-teman yang luar biasa, yaitu dari Jakarta Pak Budi, Ibu Katarina, terus kemudian dari Orlando Ibu Gwen, dari Pennsylvania Ibu Lili, dari Texas Ibu Kyong, dan juga ada Ibu Juli dari Padang, Vini dari Taiwan, dan kemudian ada juga saya nggak bisa lihat satu persatu, tetapi mereka adalah yang sangat setia mendukung kami komunitas Bunda Kudus. Sekiranya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Pater, kami persilakan untuk Pater memberikan waktunya. Terima kasih dan memberkati semuanya. Baik, terima kasih Ibu Monica Ervin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian saya kasihi, Shalom. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Romo Laurentius Tueng OFM. Tentu saya pernah mendengar komunitas De Verbum karena Romo Robi itu banyak bercerita kepada kami di komunitas tentang dia juga sering hadir ke Surabaya untuk membawakan atau pengajaran untuk komunitas yang luar biasa ini. Ternyata hari ini saya yang tidak ada apa-apanya ini boleh berada bersama dengan komunitas yang luar biasa ini. Semoga saya sebagai hamba yang dina-hina, yang tidak punya apa-apa, boleh menjadi berkat untuk Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Terlebih untuk komunitas yang karya dan pelayanannya itu sungguh memberkati. Orang Katolik, baik ada di Surabaya maupun ada dimanapun juga, yang tadi diperkenalkan oleh Ibu Monica Ervin. Saya bekerja sebagai ekonom Provinsi OFM di Indonesia. Istilahnya bagus seperti Menteri Perekonomian, tetapi tugas saya adalah bagaimana supaya ada dana untuk pendidikan calon imam OFM.
dan bagaimana dapat membantu pastor-pastor yang berkarya di daerah-daerah sulit. Saya juga sering ya seperti Roma Robi juga mendampingi ziarah-ziarah entah ke Holy Land, entah ke Eropa. Nah, senang sekali ada bersama Bapak Ibu pada saat ini. Dan pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk ada bersama dengan ibu-ibu dari komunitas Bindoman, dan tema yang saya tawarkan kepada ibu-ibu sekalian pada saat ini yaitu di manakah Allah di tengah badai kehidupan. Perikop yang kita dengarkan pada saat ini, saya ambil dari Injil Matius, bab 8 ayat 23 sampai 27. Sebagaimana dinyanyikan tadi dengan menarik oleh ibu-ibu sekalian, ku kan berdiri di tengah badai kehidupan. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Bunyinya demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ibu-ibu komunitas Bindoman, bapak-bapak yang hadir pada saat ini, yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ada seorang pria, istri dari seorang wanita yang dalam komunitas Bindoman. Dia ini duduk di ruang kerjanya. Dan pria ini dia menulis pengalamannya sepanjang tahun. Dia berkata, tahun ini saya harus melakukan operasi untuk mengeluarkan batu dari ginjal saya. Di tahun yang sama, saat saya masuki usia 60 tahun, saya harus keluar dari perusahaan yang sudah mempekerjakan saya selama puluhan tahun. Di tahun ini pun saya kehilangan papa saya. Masih di tahun yang sama, keluarga kami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil yang saya sayangi rusak parah. Sekalipun kami semua keluarga selamat. Sungguh, tahun ini merupakan tahun yang buruk. Selesai dia menulis pengalamannya, dia lalu keluar dari ruang kerjanya. Istrinya masuk dalam ruang kerja sang suami, ingin membereskan meja kerja sang suami. Dan dia membaca apa yang ditulis oleh sang suami tersebut. Dan sambil tersenyum, sang istri ini mengambil secari kertas. Lalu dia menulis kembali pengalaman yang telah dialami oleh sang suaminya. Sang istri menulis demikian. Tahun ini saya bersyukur kepada Tuhan karena batu itu telah diambil dari ginjal saya sehingga saya kembali sehat walafiat. Tahun ini saya bersyukur kepada Tuhan karena memang saya pensiun dengan kondisi yang sehat walafiat sehingga saya dapat menggunakan waktu yang ada untuk mengembangkan bisnis sendiri. Masih di tahun yang sama, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memanggil Papa kembali ke rumah Bapa di surga tanpa kondisi kritis yang berkepanjangan. Di tahun ini pun Tuhan melakukan mujizatnya. Kami sekeluarga mengalami kecelakaan. Mobil memang rusak, tetapi puji Tuhan, kami sekeluarga selamat. Puji Tuhan atas segala kasih dan kebaikan. Tahun ini adalah tahun yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, pengalaman yang sama tetapi dilihat dari kacamata yang berbeda. Tergantung dari kacamata mana kita melihatnya. Apakah kita melihat hidup ini sebagai beban, ataukah kita melihat hidup ini sebagai berkat?
Sang suami melihat hidup itu sebagai beban. Sang istri melihat hidup ini sebagai berkat. Karena memang ibu ini aktif dan selalu mengikut kegiatan di komunitas Bindoman. Memang, saudaraku sekalian, survei membuktikan bahwa ibu-ibu itu jauh lebih kuat dari bapak-bapak. Memang, saudaraku sekalian, tergantung survei ini banyak ibunya atau banyak bapaknya. Nah, di tengah segala situasi ini, saudaraku sekalian, yang kita alami, kita pada saat ini juga, ya puji Tuhan bahwa COVID memang ya sudah semakin mereda, sekalipun pada saat ini naik lagi. Nah, di tengah segala situasi itu, kita berkata seperti Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berhadapan dengan situasi ini, saudaraku sekalian, kita bertanya, berapa lama lagi? Dengan pertanyaan ini, saudaraku sekalian, memang kita menaruh harapan kepada Tuhan. Tetapi sampai berapa lama lagi Tuhan? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan kita. Selain itu kita juga bertanya, di manakah Engkau Allah? Dengan pertanyaan itu, saudaraku sekalian, kita ingin mencari sebuah kepastian akan hadirnya Allah yang memberikan kepada kita sebuah solusi konkret atas persoalan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, tidak mungkin orang hidup itu tidak punya masalah atau tidak punya beban hidup. Hidup ini pasti ada banyak cobaan. Kalau sedikit, namanya cobain. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mari kita merenungkan bacaan Injil yang kita dengar pada kesempatan ini. Menarik, saudaraku sekalian, dalam bacaan kita dengar pada hari ini dari perikop Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27, ada beberapa hal menarik, saudaraku sekalian, yang dapat kita lihat. Yang pertama, yaitu para murid ini mereka mengikuti kehendak Tuhan. Dikatakan di ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Kita dapat melihat, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus habis pelayanan, pasti kondisi fisiknya amat lelah. Dan murid-muridnya pun pasti merasakan hal yang sama. Dalam situasi seperti itu, mereka ingin menyingkir, ingin ada sendirian. Mereka sama-sama lelah dan capek, ya. Murid Tuhan Yesus di sini juga harus kita teladani, yaitu mereka benar-benar dalam keadaan yang sangat lelah, tetapi menarik bahwa mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Di sini kita melihat, saudaraku sekalian, yaitu apapun, apakah kita juga mau mengikuti Yesus, mengikuti kehendak Tuhan, tetap berdoa, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, walaupun dalam keadaan sedang lelah, sedang capek, ada banyak persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga tetap aktif dalam pelayanan? Sudah aktif dalam pelayanan di Bindoman atau di pelayanan manapun, setelah itu pulang ke rumah, masih harus sibuk untuk membereskan rumah. Kita ingat, ibu-ibu sekalian, yaitu bahwa apapun segala kesibukan yang kita alami, semuanya itu menjadi jalan bagi kita untuk menuju kepada kekudusan. Nah, ini hal yang menarik, saudaraku sekalian, ya. Jadi segala kesibukan kita, entah itu di komunitas kita, entah di rumah, itu adalah jalan bagi kita untuk membawa kita menuju kepada kekudusan.
Maka hal yang pertama tadi saya mengajak kita untuk melihat, yaitu bahwa apapun keadaan yang kita alami, penting untuk apa? Selalu mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, saudaraku sekalian, yaitu kita diajak untuk bagaimana mempunyai cara pandang yang benar. Di ayat yang ke-23, saudaraku sekalian, di sana dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditumbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ya, angin ribut. Ya, angin ribut itu bahasa Yunaninya seismos. Ya, yang berarti yaitu bahwa ada gempa bumi. Ya, earthquake. Dan kata ini merupakan akar dari kata seismologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi, ya, dari kata seismos tadi. Nah, karena itu angin ribut yang dikatakan di sini the great storm itu sebenarnya boleh dikatakan sebagai gempa bumi yang memang ada di laut pada waktu itu, tsunami, ya. Tsunami itu dari bahasa kita tahu dari bahasa Jepang, ya. Tsunami, su itu pelabuhan, nami itu gelombang, sehingga ombak besar yang ada di pelabuhan. Angin ribut atau tsunami atau masalah yang dihadapi, ya, itu terlalu besar. Bahkan bagi orang yang berpengalaman seperti Petrus dan kawan-kawan yang notabene adalah nelayan pada saat itu. Dan di sini kita belajar, saudaraku sekalian, yaitu apa? Bahwa Yesus ada bersama mereka di dalam perahu tersebut. Tetapi ada Yesus, saudaraku sekalian, tidak berarti bahwa tidak ada masalah. Ini yang penting kita renungkan, saudaraku sekalian. Ada Yesus tidak berarti bahwa jalan kehidupan kita lalu seperti bentang karpet merah. Semuanya lalu aman-aman selalu. Tidak, saudaraku sekalian, ya. Pada saat masalah datang, ya, pada saat masalah datang, muridnya melihat Yesus tidur. Wajar, saudaraku sekalian, karena memang Yesus letih secara jasmani, karena pelayanannya yang sangat padat. Kalau kita lihat dalam kejadian-kejadian dalam kisah sebelumnya, nah, dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Yesus begitu sibuk, ya. Kita sering melihat bahwa Yesus terlihat tidur pada saat masalah menerpa kehidupan kita. Mungkin terjadi seperti itu juga. Karena yang kita gunakan adalah memang kata-mata jasmani kita. Sehingga kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Saya capek, Tuhan. Seperti katakan oleh Ibu pemimpin lagu tadi. Kita lelah, ya, kita bosan berhadapan dengan semuanya hal itu. Kenapa? Karena kita melihat seperti Yesus tertidur ketika ada masalah itu menerpa kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah roh, yang seharusnya kita melihat dengan mata roh, bukan melihat dengan mata jasmani kita. Sebab dengan mata jasmani, maka kita akan berkata, capek Tuhan, lelah menghadapi semua hal ini. Sehingga cara pandang kita seharusnya melihat Allah yang jauh lebih besar kuasanya daripada gelombang persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga cara pandang, cara melihat kacamata kita, seperti sang suami yang diceritakan pada awal, dia melihat hidup ini sebagai beban, hidup ini sebagai suatu pengalaman yang buruk. Tapi sang istrinya, dia melihat hidup ini sebagai penuh berkat. Nah, yang ketiga, saudaraku sekalian, yaitu mengandalkan Tuhan. Ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Murid Yesus panik, freaking out, ya. Karena itu mereka berkata, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yang menandakan di sana, saudaraku sekalian, mereka berada dalam sebuah keputusasaan. Sebenarnya tidak ada salah, saudaraku sekalian, dengan ketakutan, kecemasan, kesedihan yang kita rasakan, ya.
Tetapi yang salah adalah apabila kesedihan, kecemasan, ketakutan itu sudah begitu menguasai kita. Dalam keadaan itu penting bagi kita, saudaraku sekalian, yaitu membangunkan Tuhan. Kita bisa meminta nasihat dari orang di sekitar kita, saudaraku sekalian. Tetapi tetaplah Tuhan harus kita temui dalam cara kita bagaimana bersatu dengan Tuhan di dalam doa. Jadi bila orang di sekitar kita tidak bisa menemani atau memberikan nasihat kepada kita, kita bisa saja menjadi kecewa, punya problem, punya masalah, saudaraku sekalian ya. Saya sudah setia dengan suami saya, apa salahnya? Saya sudah begitu baik melayani dia dengan baik, tapi kenapa dia harus mempunyai wanita simpanan lain? Ketika kita minta bantuan kepada orang-orang teman di sekitar kita yang mungkin punya masalah, dia bisa bernasihat yang salah, saudaraku sekalian. Dia bisa saja berkata, ya ceraiin aja dia. Saya aja sudah ceraiin suami saya kok. Kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama? Ya, bisa saja saudaraku sekalian, orang memberikan suatu nasihat yang memang jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kita sadar bahwa manusia sering mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Nah, inilah saudaraku sekalian, maka hal yang ketiga yang saya katakan, yaitu penting bagi kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudaraku sekalian, yaitu percaya. Ya, percaya. Dalam ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kata kurang percaya, ya, dalam bahasa Yunaninya oligopistos, artinya iman yang kecil. Nah, Yesus tidur, ya, sementara murid-murid ketakutan setengah mati. Sabu mungkin bisa sedikit mendramatisir ketika Yesus melihat ada badai, oh ada badai. Setelah itu Yesus tidur lagi. Jadi badai tidak membangunkan Yesus dari tidurnya, saudaraku sekalian. Para muridnya lah yang membangunkan Yesus. Yesus bangun, saudaraku sekalian, bukan untuk menenangkan badai. Karena badai bukanlah masalah bagi Yesus. Yesus bangun pertama-tama, saudaraku sekalian, yaitu apa? Untuk menenangkan para muridnya. Maka dia pertama-tama berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Setelah itu, baru dia menghardik angin dan danau itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku sekalian, pertanyaannya, apa yang dapat membuat Yesus setenang itu? Dalam ayat 26 dikatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, di sini ditunjukkan kepada kita bahwa takut membuat kita melihat masalah yang kecil menjadi besar. Takut membuat kita itu lalu bertingkah berlebihan. Sebaliknya, percaya kepada Tuhan membuahkan ketenangan. Ya. Percaya kepada Tuhan membuat kita menjadi lebih tenang di tengah badai dan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Ada banyak penipu-penipu, saudaraku sekalian, yang pada saat ini entah itu melalui SMS yang berkata bahwa ya kami dari BCA atau dari bank apapun juga, ya kami orang bank, ya kami melihat bahwa akun Anda pada saat ini bermasalah dan sebagainya. Orang menjadi panik, saudaraku sekalian. Lalu di dalam kepanikan, akhirnya apa? Penipu-penipu itu lalu akhirnya dapat menghancurkan kehidupan kita. Begitu kita ganti PIN dan sebagainya, akhirnya dana itu dibobol. Kenapa? Mengambil keputusan di tengah kepanikan karena ketakutan. Saya ingat kemarin ada orang juga yang mengajak saya, aduh pastor, ini ada robot loh, ini robot ini bagus, daripada uang itu, uang apa OFM itu hanya parkir saja di situ, mendingan dimasukkan
saja ke robot. Ini bagus loh robot ini, ya. Mereka dapat menggandakan hubungannya itu besar sekali. Saya berkata, waduh, tunggu saja dulu ya. Saya sekarang masih kunjungan ke Flores, dari Flores saya ke Timor Leste. Jadi tunggu saja saya kembali dari sana. Tapi dalam perjalanan ketika saya pulang, karena ibu ini begitu semangat, dia sudah mendaftarkan saya di robot tersebut. Ketika saya sampai di Jakarta, saya baca berita, itu ternyata yang punya robot itu ditangkap. Aduh, saya mengatakan, aduh puji Tuhan, bahwa saya tidak begitu cepat tergoda oleh rayuan bunga yang begitu besar dari si robot tersebut. Nah, jadi kita diajak saudaraku sekalian, yaitu takut seringkali membuat kita melihat masalah yang kecil itu menjadi besar dalam kehidupan kita, ya. Karena ketakutan tersebut. Suami sudah ke kantor, kita iringi dan telepon. Halo Pi, lagi di mana ya? Iya, lagi di jalan. Namanya kenapa? Kok hati mami kok nggak enak ya? Nanti sebentar ditelepon lagi. Halo Pi, lagi di mana? Iya, lagi di kantor. Namanya kenapa? Kok telepon dulu? Nah, iya hati mami kok nggak enak. Nanti siang ditelepon lagi. Begitu ditelepon, nomor teleponnya 7 sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Waduh, teleponnya mati. Jangan-jangan. Nah, sudah jangan-jangan. Kenapa jangan-jangan? Itu karena ketakutan dan kepanikan. Nah, oleh karena itu, saudaraku sekalian, seringkali kita sudah melihat banyak mujizat dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita dicukupkan setiap hari. Kemarin pandemi, saudaraku sekalian, waduh, tidak ada pelayanan karena kami ini kan ya kita tarekat. Jadi hidup itu melalui pelayanan sendiri. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan seperti itu ada umat yang kirim telur, ada yang kirim beras, ada yang kirim sayur. Ya, Tuhan itu memperhatikan kita. Ya, jadi ada mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali iman kita kecil bila kita dihadapkan dengan masalah yang kita lihat itu terlalu besar dalam kehidupan kita. Kita khawatir terus-menerus dalam persoalan yang kita hadapi. Nah, orang yang khawatir adalah orang yang memiliki iman yang kecil, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang seperti ini fokusnya hanya pada masalah, bukan kepada Tuhan. Maka ingat saudaraku sekalian, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Dia sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Khawatir terjadi kenapa? Khawatir lalu membuat kita kurang bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kekhawatiran ini kita kurang bersyukur dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Lihat hidup ini kurang. Lihat rumah tetangga loh. Itu sama-sama kok punya perusahaan, ke rumahnya tuh besar banget ya daripada rumah kita. Lihat terus ke rumah tetangga. Rumput di rumah tetangga jauh lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Tapi siram dong rumput di rumah sendiri. Rumah sendiri kita disiram. Lihat terus ke rumah tetangga. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Maka yang di tangan itu disyukuri. Kalau kita syukur, maka tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, inilah saudaraku sekalian. Yang kelima yaitu kenali Allah kita. Ya, ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita diajak untuk kenal Tuhan. Para murid mereka sudah ikut Tuhan, tapi mereka masih bertanya, orang apakah ini? Padahal mereka sebelumnya sudah melihat mujizat yang begitu luar biasa, tapi belum kenal Tuhan. Ini penting bagi kita. Saya sudah menjadi orang Katolik, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita kenal Tuhan kita? Tidak. Nah, inilah saudaraku sekalian, kenal Tuhan kita. Saya banyak berdoa, tapi apakah saya sungguh mengenal Dia secara baik untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Maka Injil pada hari ini, saudaraku sekalian, memperlihatkan kepada kita bahwa perahu adalah gambaran dari kehidupan kita. Bahwa tidak selamanya kehidupan kita berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Ya, kerap sekali ada riak-riak gelombang.
yang kadang mendebarkan, menimbulkan kecemasan, bahkan kepanikan. Persoalan dan konflik bisa saja ada dalam keluarga, dalam komunitas. Kenapa? Hidup keluarga itu kan seperti kopi. Ibu di rumah seringkali buat kopi, seringkali manis, seringkali pahit. Nikmati saja, lama-lama adiktif juga. Rumah tangga juga demikian. Seringkali pahit, seringkali manis, seperti kopi itu. Nikmati saja, lama-lama engkau menikmati rumah tanggamu. Lama-lama engkau menikmati komunitasmu. Dalam komunitas juga, ya ada orang tipenya seperti ini, ada yang begini. Nikmati saja, lama-lama engkau akan berbahagia. Amin. Nah, itulah perjalanan kita seperti perahu keluarga kita. Ada situasi seperti itu. Sehingga seringkali berhadapan dengan situasi itu kita berkata, waduh, celakalah kita. Nah, seringkali sikap kita juga sebaliknya. Kita melawan Tuhan. Ketika ada problem, ada masalah, kita protes, kita marah, kita bisa saja meninggalkan Tuhan dalam kehidupan. Ketika kerja baik dalam komunitas, lalu ada situasi yang kurang menyenangkan, bisa saja orang itu meninggalkan Tuhan ya dalam perjalanan kehidupannya. Itu saudaraku sekalian, kita bisa melawan, menyalahkan Tuhan. Seperti para murid tadi yang berkata, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Kok tidur terus sih? Lagi ada badai begini kok tidur? Engkau di mana Tuhan? Kita bisa saja menyalahkan seperti itu saudaraku sekalian. Nah, oleh karena itu, kita menghadapi masalah. Kenapa demikian? Karena kita menghadapi masalah, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan tidak mengandalkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Akhirnya yang ada adalah di benak kita bahaya, celaka, hidup kita habis, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, di tengah segala situasi itu, ketika kita diharapkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, mari kita diajak untuk membangunkan Tuhan, ya. Jangan membiarkan Tuhan Yesus tetap tidur, tapi kita bangunkan Dia, ya. Apapun urusan, perjuangan, persoalan, pekerjaan kita, aktivitas kita, kita sadar bahwa dalam segala situasi itu Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur saudaraku sekalian. Pertanyaannya, saya bangunkan Tuhan tidak? Ataukah saya membiarkan Tuhan tetap tidur? Nah, maka ingat saudaraku sekalian, Yesus ada dan Dia setia untuk menolong kita, ya. Maka kita membangunkan Dia, yaitu dalam doa-doa yang kita panjatkan di dalam kehidupan kita. Kita berseru kepadanya. Sebesar masalah apapun juga, kita berkata, Tuhan saya jauh lebih besar dari masalah yang saya hadapi di dalam kehidupan saya. Amin. Nah, maka saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita mampu untuk melihat Tuhan di tengah badai kehidupan kita? Yang pertama, yaitu biarkan hidupmu itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 di sana dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun, Yesus penuh Roh Kudus, saudaraku sekalian. Tetapi dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Tahu padang gurun, saudaraku sekalian? Saya kalau bawa orang Indonesia, pergi tur keluar ke Holy Land, dari Mesir kita menuju ke daerah Mara, Elim, lalu di situ harus ada penjelasan tentang Mara dan Elim dalam bus. Mereka tertidur semua dalam bus. Saya bangunkan mereka. Kenapa kamu tidur? Aduh pastor, pemandang luar cuma ada padang gurun melulu. Ini mau foto juga nanti kita masukkan di Instagram, di Facebook, enggak ada yang like. Nah, saudaraku sekalian, situasi padang gurun, ya, itu situasi yang tidak menyenangkan saudaraku sekalian. Tapi menarik, yaitu bahwa seperti Yesus, Roh Kudus memimpinnya di padang gurun. Artinya saudaraku sekalian, apapun padang gurun yang yang kita lalui, apapun padang gurun 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 yang kita lalui, ap
kita alami dalam kehidupan kita, biarlah hidupmu itu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita melihat Tuhan di tengah badai kehidupan? Yang kedua, percayalah bahwa rencana Allah itu baik. Yeremia bab 29 ayat 11 berkata, sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata apapun yang kita alami, di balik segala situasi yang kita hadapi itu, ada rencana Allah yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Maka penting bagi kita, saudaraku sekalian, yaitu apa? Berfokus pada rencana Allah, bukan pada penderitaan atau pada masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka dalam 1 Korintus bab 13 bab 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, ini seperti kalau Bapak dan Ibu kalau keluar negeri ya pasti beli kunci dan gembok untuk koper. Kalau kita membelikan kuncinya, gemboknya itu pasti ada kuncinya. Tidak mungkin beli gemboknya saja lalu kuncinya kita beli di toko lain. Nanti tidak nyambung, saudaraku sekalian. Nah, di sini demikian. Kalau Allah itu memberikan ada pencobaan yang kita alami, itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, pasti ada jalan keluarnya, saudaraku sekalian. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu yang ketiga, saudaraku sekalian, berhadapan dengan segala situasi itu, bagaimana kita melihat Allah hadir? Yang ketiga, yaitu tekun. Rahasia ketekunan adalah kita mengingat bahwa penderitaan kita bersifat sementara dan akan berlalu, sedangkan buahnya kekal. Ya, penderitaan badai itu pasti berlalu. Santo Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ini kata-kata menarik, saudara sekalian, bahwa pencobaan, kesulitan, masalah, badai yang kita alami itu adalah jalan di mana kalau kita setia untuk bertahan, Tuhan janjikan kepada kita mahkota kemuliaan. Seperti Bunda Maria, saudaraku sekalian, itu ada 7 kedukaan Bunda Maria. Tapi Maria setia sehingga kita merayakan Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Itulah janji untuk kita semua. Maka saudara sekalian, lihatlah bahwa penderitaan itu sifatnya sementara buahnya kekal. Yang keempat, saudaraku sekalian, bagaimana kita melihat Tuhan di tengah badai kehidupan, penting itu bersyukur, bersukacita dan mengucap syukur. Santo Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, Tuhan hadir tidak hanya dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kita berkata, praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Tapi dalam keadaan yang tidak baik juga, Tuhan itu hadir. Dan Allah menghendaki kita bersyukur padanya, karena Dia akan memakai baik keberhasilan, keberuntungan, maupun masalah-masalah atau penderitaan yang kita hadapi untuk menggenapi rencana Allah yang indah bagi kita. Nah, dan kita juga sadar, saudaraku sekalian, karena melalui penderitaan itu kita bersyukur.
Karena kita bisa berdoa. Orang itu berdoa ketika ada penderitaan. Seperti citra kepala tukang, saudaraku sekalian. Dia itu kepala tukang, ada dia kerja bangunan dari lantai atas. Karena bunyi molen yang putar itu semen dan pasir itu begitu keras, maka dia panggil tukang di bawah untuk bawa alat ke atas, itu sulit. Oleh karena itu, dia lalu dari atas jatuhkan uang. Dia jatuhkan uang 10.000. Tukang itu melihat, waduh ada uang 10.000. Puji Tuhan. Dia ambil uang tersebut, masukkan ke dalam saku. Tidak juga lihat ke atas. Kepala tukang lalu berkata, oh mungkin duitnya kecil kali ya. Dia jatuhkan lagi 20.000 rupiah. Dia jatuhkan uang 20.000 rupiah. Tukang ini juga tidak melihat ke atas. Puji Tuhan ada uang 20.000 rupiah. Dia ambil, masukkan lagi ke dalam kantongnya. Akhirnya kepala tukang ini jatuhkan kerikil. Begitu kerikil kena kepalanya, lalu dia melihat ke atas. Siapa sih lempar-lempar kerikil? Usil amat lempar kerikil. Nah, saudaraku sekalian, kerikil melihat orang, melihat dia, tukang ini melihat ke atas. Demikian juga saudaraku sekalian. Kalau hidup kita aman, damai, selalu ada berkat, maka kita seringkali lupa akan Tuhan. Kalau ada kerikil-kerikil dalam kehidupan kita, maka kita juga dimampukan untuk bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, saat ini kita masih dalam keadaan PPKM. Bagi orang pesimis, PPKM itu kepanjangan dari pelan-pelan kita miskin. Bagi orang optimis, PPKM kepanjangan dari pelan-pelan kondisi membaik. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, PPKM kepanjangan dari percayalah pasti Kristus menolong. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Romo Lauren. Sungguh sangat memberkati dan menguatkan kita. Jadi kita harus melihat Tuhan yang hadir ya di dalam kita. Jadi harus dikasih kerikil baru noleh ke atas gitu ya Romo ya. Yeah. Kalau dikasih enak-enak lihat bawah terus. Iya, tunduk terus ya, tidak lihat ke atas, lagi banyak duit. Baiklah Romo, ada pertanyaan Romo. Iya. Apakah mukjizat itu bisa diartikan sebagai hasil kerja Roh Kudus untuk kita, yang tidak bisa dijelaskan secara nalar dengan logika manusia? Baiklah saudaraku sekalian, pertama-tama saya ingin mengatakan yaitu bahwa mujizat itu tentu ada, mujizat tentu nyata juga dalam kehidupan kita. Tetapi mujizat itu tidak selamanya harus melalui hal-hal yang luar biasa. Ya, tidak melalui hal luar biasa, baru kita menyebutnya itu sebagai mujizat. Bahwa kita bangun pagi, kita masih bisa bernapas, itu adalah mujizat. Untung bernapas. Kalau tidak bernapas, napasnya habis, ya tentu itu urusannya lain, saudaraku sekalian. Nah, jadi mujizat itu pertama-tama adalah hal-hal yang biasa. Ini penting, saudaraku sekalian. Jangan senantiasa melihat mujizat itu selalu adalah pekerjaan Roh Kudus melulu. Itu baru karya mujizat. Tentu saudaraku sekalian, ada mujizat-mujizat yang memang ya kita melihat seperti jenazah yang tetap utuh ya, Santa Bernadette, atau mujizat yang lain misalnya mujizat hosti ya, hosti yang jadi daging. Ya, ada mujizat-mujizat yang memang tidak bisa kita jelaskan secara rohani, sekalipun pada akhirnya mungkin ya seperti mujizat yang lainnya hosti lalu dibawa ke secara ilmiah untuk dijelaskan dan sebagainya. Nah, tetapi bisa saja kita melihat bahwa mujizat itu juga bisa karya Roh Kudus ya. Kita juga alami bahwa apapun hal-hal itu kecil, bahwa saya bisa bernapas, itu juga karya Roh Kudus. Jadi tidak berarti bahwa Tuhan itu meninggalkan saya. Tuhan ada dalam diri saya. Dia beri nafas kehidupan sehingga saya bernapas. Berarti Roh Kudus dalam diri saya.
Maka Roh Kudus itu tidak selamanya hadir melalui karya-karya yang luar biasa. Sehingga saya katakan tadi, yaitu kita selamanya harus berkata, praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Ya. Tetapi juga yaitu melalui hal-hal yang sederhana yang juga kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, jadi tentu ada juga hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan secara nalar seperti tadi ya, hosti berubah menjadi daging, itu kan juga hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan gitu ya. Jadi tetapi saya mengajak kita Bapak Ibu sekalian supaya apa? Kita jangan terfokus pada hal-hal yang luar biasa selalu baru kita berkata puji Tuhan. Tetapi hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita, itulah yang perlu juga kita syukuri dalam kehidupan kita. Perkawinan bisa bertahan hingga pada saat ini ya. Bapak dan Ibu bertahan, suaminya dulu itu 6 pack, sekarang menjadi 6 month. Istrinya itu langsing, sekarang jadi langsung. Tapi tetap setia satu sama lain. Itu adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Nah, itulah yang dapat saya katakan pada saat ini. Amin, Romo. Ya. Jadi kalau kita flashback ke beberapa 1-2 tahun yang lalu, Romo ya, di saat COVID tinggi-tingginya, kita memang penuh syukur kalau setiap kali kita bangun kita bisa bernafas, karena banyak sekali teman-teman juga yang bangun dalam keadaan di dalam rumah sakit dengan bantuan ventilator dan lain-lain. Ya, betul. Iya, ketika kemarin di Jakarta, saya tahu Surabaya ya, itu bagaimana waktu COVID Delta, itu bagaimana harga tabung oksigen lalu naiknya begitu luar biasa ya. Nah, di situ orang sadar bahwa ternyata Tuhan beri udara, nafas itu gratis. Sementara sudah tidak ada pertanyaan atau sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya izin Romo ya untuk pengumuman untuk minggu ini dan minggu depan yang akan dibawakan oleh Gwen. Silakan Gwen. Terima kasih Lisa. Selamat siang Romo Laurentius, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya akan membacakan pengumuman untuk acara Komunitas Bunda Kudus dalam pekan ini. Pendoman Selasa depan 5 Juli 2022 pukul 10 WIB. Kita akan dilayani oleh Romo Bayu Ruseno, OP dari Paroki Redemptor Mundi Surabaya, yang sudah sangat kita kenal sebagai YouTuber yang terkenal. Tema yang akan dibawakan oleh Romo Bayu adalah menuju jalan kekudusan. Kursus Alkitab De Verbum diselenggarakan pada hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 10 WIB bersama Bapak Paskalis Edwin dengan materi pengajaran praktek membawakan renungan, public speaking. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang acara Pendoman dapat mengunjungi channel YouTube kami, Bunda Kudus, atau informasi lain tentang kegiatan Bunda Kudus yang Bapak Ibu butuhkan dapat dilihat di media sosial kami di Facebook, Instagram, Telegram dengan nama Bunda Kudus. Latihan KOR Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis jam 11 sampai jam 1 WIB. Bila Bapak Ibu ingin bergabung dalam pelayanan KOR Bunda Kudus bisa menghubungi Ibu Lili nomor 08 17 56668. Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Bunda Kudus dapat menghubungi Sekretariat Bunda Kudus melalui WA 0857 8468 9521. Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami di Pendoman dapat menyalurkan persembahan kasih dengan mentransfer ke rekening BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan Ibu Bapak semuanya.
Kami Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robbie Wawor, di mana dana yang diperolehkan akan digunakan untuk pemeliharaan tanah suci Holy Land. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robbie, silakan memesan barang-barang tersebut melalui Ibu Agnes dengan nomor WA seperti yang tertera di layar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu dari kami, Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Gwen. Terima Bu Gwen kasih. ini dari Florida, Romo. Oh, luar biasa. Setia mengikuti acara Bindoman. Ya, coba-cobalah. Pengumumannya dari Florida malah ya. Ya, paling jauh dari Bunda Kudus Surabaya. Baiklah, Romo kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan. Baik. Kita akhiri sesi pagi ini. Terima kasih banyak Romo atas waktunya untuk kami semua. Semoga Romo sehat selalu dan pelayanan Romo membagikan berkat buat banyak orang. Amin. Kami mohon Romo untuk memimpin doa penutup sekaligus memberikan berkat buat kita semua ya, Romo. Baik. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita kembali, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur Engkau telah menyertai kami pada saat ini. Engkau mengetahui perjalanan keluarga kami, komunitas kami. Seringkali ada badai dan gelombang yang kami alami. Entah itu berkaitan relasi kami, berkaitan soal kehidupan ekonomi, dan hal-hal lainnya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, dampingilah keluarga-keluarga ini. Berikan kepada mereka ya Tuhan, jalan dan terang, agar apapun problem, apapun masalah, mereka percaya bahwa tangan kasih-Mu senantiasa menyertai mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mohon urapilah pekerjaan mereka. Semoga segala yang mereka kerjakan Tuhan, boleh menjadi berkat untuk kehidupan mereka, maupun bagi orang-orang yang membutuhkan kasih dan kebaikan mereka. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami mohon kepadamu, agar Engkau senantiasa mengurapi, menjamah, agar segala yang mereka kerjakan boleh membawa hasil yang menggembirakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami. Di tengah situasi COVID yang pada saat ini semakin naik, kuduskan berkatilah agar Presiden Jokowi bersama dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, mereka tetap bekerja sama untuk dapat mengurangi jumlah penderita COVID, agar demikian kami semua kembali berkarya dan segala rencana apapun yang kami rancang boleh berjalan dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, ulurkan tangan-Mu, jamalah mereka, berilah kesembuhan kepada mereka, agar mereka kembali berkarya seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, berkatilah anak cucu kami, berkatilah mereka, segala rencana mereka membangun masa depan. Ya Tuhan, bukakan jalan bagi anak cucu kami, mereka yang saat ini mungkin rindu mempunyai pasangan, mereka yang saat ini mungkin rindu mempunyai pekerjaan yang baik, cucu-cucu kami yang saat ini ingin bersekolah ke tempat yang lebih baik. Tuhan, bukakan jalan untuk mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Urapilah kami, berkatilah kami, agar di tengah badai yang kami alami dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau jauh lebih maha kuasa dari apapun persoalan yang kami hadapi. Maka sebelum kami pergi, kami ingin mendapat rahmat berkat daripada
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Turunkan berkat-Mu Tuhan bagi kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari saat ini Romo Terima juga kasih, Bapak Romo. Ibu yang terkasih, Romo. bila kita sudah mendengar firman Tuhan, kita percaya saat firman ditaburkan tak akan sia-sia. Hati yang baru, hati yang percaya, kita mau mengatakan kami mau seperti burung Raja Wali yang terus naik dan bersama Yesus melintasi badai hidup kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Saya minta semuanya turut bernyanyi ya. Ingat ada kuasa dalam pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Siap melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, terima kasih Romo Laurentius, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ditunggu untuk Selasa minggu depan kehadirannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima Baik, kasih Bapak Ibu Romo. sekalian. Terima kasih Bu Lisa. Berkati Bapak dan Ibu semuanya. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih. Hari kami.